Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Kitab suci penuh dengan para Mesias. Dan yang saya maksud bukanlah Mesias-Mesias palsu. Yang saya maksud adalah Mesias-Mesias sejati. Dan, halo para pendengar, saya Mario Nugraha. Dan saya Doni Alexander. Para pendengar, Anda sedang mendengarkan Radio WLC. Kami punya sebuah program menarik yang sudah kami siapkan untuk Anda hari ini. Tapi Doni, saya pikir kita perlu menyampaikan dasarnya terlebih dahulu agar para pendengar dapat mengerti bahwa apa yang akan kita katakan ini adalah benar-benar Alkitabiah. Doni, secara singkat, apa yang dapat Anda ceritakan kepada kami tentang doktrin ketuhanan Tritunggal? Ya, doktrin ketuhanan Tritunggal, atau biasa disebut Trinitas, secara luas dipandang sebagai dasar kepercayaan Kristen. Tapi Trinitas tidak Alkitabiah. Faktanya, ketuhanan tiga dalam satu tidak menjadi bagian dari ortodoksi Kristen hingga sebelum abad keempat. Wow, itu 300 tahun setelah Kristus. Ya, begitulah. Dan para teolog Kristen mengetahui hal ini. Bahkan Katolik Roma sendiri mengakui hal ini. Nah ini, di sini saya punya kutipan dari New Catholic Encyclopedia yang saya ingin Anda bacakan, Mario. Ini dari edisi tahun 1967, volume 16, halaman 295. Tolong baca apa yang dikatakan di situ. Seseorang seharusnya tidak berbicara tentang paham Trinitas dalam Perjanjian Baru tanpa kualifikasi yang serius. Ketika seseorang berbicara tentang paham Trinitas, maka dia harus tahu bahwa itu adalah peralihan dari periode asal-usul Kristen ke katakanlah paruh terakhir dari abad keempat. Baru setelah abad keempat inilah sesuatu yang dikenal sebagai dogma definitif Trinitas, satu Tuhan dalam tiga pribadi, menjadi berasimilasi sepenuhnya ke dalam kehidupan dan pemikiran Kristen. Oke, terima kasih Mario. Versi modern dari Trinitas, sebagaimana yang diyakini oleh banyak orang pada zaman sekarang, adalah sepenuhnya merupakan paham penyembah berhala. Doktrin Trinitas ini sebenarnya diambil hampir secara keseluruhan dari seorang filsuf Yunani yang menyembah berhala yaitu Plato. Baik, sebelum kita masuk ke topik hari ini, satu hal yang perlu diklarifikasi adalah bahwa Anda tidak dapat menemukan doktrin Trinitas dalam kitab suci. Doktrin Tritunggal ini tidak ada di dalam Alkitab. Nah, banyak orang akan menunjuk kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8 sebagai buktinya. Tetapi ayat-ayat itu tidak membuktikan apa-apa, karena ayat-ayat tersebut barulah ditambahkan sekitar 1000 tahun kemudian. Oke, tunggu dulu Mario. Saya baca dulu dengan cepat supaya para pendengar kita tahu ayat mana yang sedang kita bicarakan. Tentu, silakan Doni. Kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8 mengatakan, sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Iya, sekilas nampak bahwa di sini Yohanes mengajarkan ketuhanan Tritunggal, tapi sebenarnya tidak. Seorang sarjana Perjanjian Baru bernama Bart Ehrman menjelaskan bahwa doktrin Trinitas tidak dapat ditemukan secara eksplisit dinyatakan dalam tulisan-tulisan Kristen paling awal. Satu-satunya bagian dari Perjanjian Baru yang menyatakan doktrin ini, yaitu kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8, pada awalnya bukan bagian dari teks suci, tetapi barulah ditambahkan secara cerdik oleh ahli-ahli kitab. Ayat-ayat itu tidak ditemukan dalam manuskrip Yunani manapun sampai abad ke-11. Itu 1000 tahun kemudian, para pendengar. Benar. 1000 tahun setelah Kristus, beberapa biarawan Katolik memutuskan bahwa mereka membutuhkan bukti Alkitab untuk doktrin mereka. Jadi mereka pun menuliskannya. Oke, Mario dan para pendengar, kita tidak akan berpanjang lebar untuk mendiskusikan hal ini sekarang. Kita telah banyak membahasnya dalam artikel-artikel dan video-video di situs web kita, serta melalui siaran radio sebelumnya. Jika Anda melewatkannya, kami mendorong Anda untuk membaca, menonton, mendengarkan, dan mempelajarinya sendiri. Untuk saat ini, ketahuilah bahwa doktrin Trinitas tidak Alkitabiah. Ya, lebih jauh, pembelajaran pada kitab suci dengan seksama mengungkapkan bahwa kepercayaan bahwa Yahusua memiliki praeksistensi adalah ekstrapolasi dari doktrin Trinitas yang telah diterapkan pada kitab suci. Hal ini sebenarnya tidak dapat dibuktikan dari Alkitab itu sendiri.
Yahusua tidak diciptakan, tetapi dia juga tidak ilahi dan dia tidak ada sebelum kelahirannya. Dia adalah manusia seutuhnya, anak tunggal Yahwa. Jadi dengan pemahaman dasar ini, Doni, tolong ceritakan mengenai Mesias-Mesias yang ada di dalam kitab suci. Mereka berjumlah banyak, dan Kristus hanyalah salah satu darinya, ya kan? Ya, tapi tunggu sebentar. Jangan sampai melenceng. Ya, ada banyak Mesias yang tercatat di dalam Alkitab, tetapi Yahusua bukan hanya salah satu dari mereka. Yahusua adalah satu-satunya anak Yahwa, tapi dia adalah sepenuhnya manusia yang dilahirkan dari seorang perempuan perawan. Sekali lagi, secara harfiah, Yahusua adalah anak Yahwa yang telah lahir dari seorang perawan. Oke, cukup jelas. Saya sebenarnya mendorong sejauh itu untuk melihat seberapa jauh Anda akan melangkah, Doni. Ya. Nah, menurut saya, gagasan yang menyatakan bahwa ada banyak Mesias dalam Alkitab terdengar, ya, saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tapi bagi saya itu terdengar seperti menghujat. Anda mengerti maksud saya, Doni? Ya, saya mengerti. Saya pikir itu karena setiap kali kita berbicara tentang Sang Mesias, nah, apa Anda melihat tambahan penekanan yang saya berikan? Sang Mesias. Jadi kita tidak hanya menyebut dia sebagai Mesias. Kita selalu menyebutnya dengan sebuah tambahan kata Sang Mesias. Seperti sebuah gelar. Jadi, jika itu adalah satu-satunya cara kata tersebut digunakan, yang Anda ketahui, maka mudah untuk menyimpulkan bahwa itu adalah sebuah gelar yang hanya berlaku untuk Sang Juru Selamat. Oke, jadi mengapa ada banyak Mesias di dalam Alkitab? Apakah ini seperti yang tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 8 ayat 5 dan 6? Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi apakah ada banyak Mesias palsu, tetapi bagi kita hanya ada satu, yaitu Yahusua? Bukan seperti itu, Mario. Maksud saya, tentu ada yang disebut Mesias-Mesias palsu. Tapi sudah pasti bahwa ada Mesias sejati selain dari Yahusua. Kata yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Mesias berasal dari kata Ibrani, Masiah, yang berasal dari kata masak, yang berarti dilumuri dengan minyak. Jadi, seorang Mesias, seorang Masia, adalah siapa saja yang telah diurapi. Terjemahan literal dari Masia adalah yang diurapi. Siapapun yang secara khusus dikuduskan kepada Yahwa, yang diurapi adalah seorang Masia, seorang Mesias. Jadi Imam Besar Harun dan anak-anaknya, mereka secara teknis adalah Mesias. Iya, karena mereka telah diurapi. Mari kita lihat beberapa kegunaan lain dari kata ini. Tolong buka kitab Imamat pasal 4 dan bacakan ayat 3 untuk kita. Ini adalah penggunaan pertama kata Masia. Maka, jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, Masia, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah dia mempersembahkan kepada Yahwa karena dosa yang telah diperbuatnya itu, seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Sekarang buka kitab 1 Samuel, pasal 2, ayat 10. Ini dari doa Hana ketika dia bersuka cita karena Yahwa telah menjawab doanya dan memberinya seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Yahwa mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Dia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Sekarang buka kitab 1 Samuel pasal 24. Ini adalah penggunaan kata Mesias yang sangat menarik dan cukup mencerahkan. Ayat berapa, Doni? Mulai dari ayat 2, Mario. Baiklah, mari kita lihat. Di sini dikatakan, ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya, demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Dia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Yahwa kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena dia telah memotong punca jubah Saul. Lalu berkatalah dia kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Yahwalah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Yahwa, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Yahwa." Daud merasa bersalah di sini karena untuk menegaskan bahwa dia tidak mencoba membunuh Saul, dia telah mendekat dengan merayap dan mengambil sepotong jubah Saul. Dan kenapa dia merasa bersalah? Karena Saul adalah orang yang diurapi Yahwa. Dia adalah Mesias Yahwa. Daud sangat menghormati Mesias Yahwa. Dua pasal selanjutnya, dalam kitab 1 Samuel pasal 26, kita mendapati kisah tentang bagaimana Saul kembali mengejar Daud
Dan sekali lagi, anak buah Daud mendesaknya untuk membunuh Saul. Mario, tolong bacalah ayat 8-11 dari kitab 1 Samuel pasal 26. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, "Pada hari ini Eloa telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali." Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Yahwa dan bebas dari hukuman?" Lagi kata Daud, "Demi Yahwa yang hidup, niscaya Yahwa akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan dia mati, entah karena dia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Yahwa menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Yahwa. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi." Nah, Abisai ada benarnya. Anda harus mengakuinya. Hidup mereka akan jauh lebih mudah jika Saul mati. Tetapi Daud sangat menghormati jabatan orang yang diurapi Yahwa, Mesiasnya. Sehingga dia rela menyerahkan nasib Saul kepada Yahwa. Apakah nanti Saul mati karena faktor umur? Atau apakah dia akan binasa dalam pertempuran? Atau Yahwa yang akan menyingkirkannya? Tapi apapun itu, Daud tidak akan membunuhnya. Benar, dan saya ingat ketika Saul tewas dengan pedangnya dalam sebuah pertempuran terakhirnya. Dia sebenarnya mencoba bunuh diri, tetapi tindakannya itu tidak benar-benar membunuhnya. Saul pun meminta seorang pemuda untuk menghabisinya, dan kemudian pemuda itu datang menghadap dan memberitahu hal tersebut kepada Daud. Mendengar berita itu, Daud merasa ngeri. Tunggu, saya buka dulu ayatnya. Nah, ini dia, kitab 2 Samuel pasal 1 ayat 14 dan 15. Di sini dikatakan, "Kemudian berkatalah Daud kepadanya, 'Bagaimana? Tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Yahwa?' Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, 'Kemari, parangilah dia.' Orang itu pun memarangnya sehingga mati." Benar, sekali lagi. Orang yang diurapi adalah Mesias. Yahwa telah mengurapi Saul, mengangkatnya menjadi raja, dan hanya Yahwa yang seharusnya menyingkirkan dia. Ya, saya suka kisah tentang Saul, karena kisahnya benar-benar menunjukkan bahwa kata Mesias adalah benar-benar sebuah gelar yang diberikan kepada mereka, diberikan kepada siapapun yang telah diurapi atau disucikan. Ya, benar. Sebenarnya Masiah diterjemahkan sebagai Mesias hanya 2 kali di seluruh kitab suci. Hanya 2 kali? Iya. Karena kata itu lebih sering diterjemahkan sebagai yang diurapi. Buka kitab Daniel pasal 9 dan bacalah ayat 25 dan 26. Daniel. Oke. "Maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang Mesias, seorang raja, ada 7 kali 7 masa, dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali, dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang Mesias, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah, dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan, seperti yang telah ditetapkan." Kedua ayat ini adalah satu-satunya tempat di mana kata Mesias muncul dalam kitab suci. Oke, lantas bagaimana dengan kitab-kitab dalam Perjanjian Baru, Doni? Nah, kitab-kitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Padanan kata Yunani untuk Mesias adalah Kristos, yang juga berarti diurapi. Ini digunakan 569 kali dalam kitab-kitab Perjanjian Baru, dan di sanalah kita mendapatkan kata Kristus. Beginilah cara orang Israel memahami Mesias, seseorang yang diurapi atau dikuduskan untuk Yahwa, yang dikhususkan untuk pekerjaan khusus. Sekarang, satu kata yang menyebabkan kebingungan adalah kata ilahi. Apakah Yahuswa ilahi? Tidak. Anda yakin? Ya, dia bukan Tuhan. Dia adalah manusia. Apa yang Anda coba lakukan di sini, Doni? Seperti dengan kebanyakan kata yang lain, kata ilahi memiliki lebih dari satu definisi. Definisi ilahi yang pertama adalah dari, berkaitan dengan, atau berasal langsung dari Tuhan atau dewa. Apakah Yahuswa berasal langsung dari Yahwa? Tentu saja. Jadi dalam pengertian yang terbatas itu, dia adalah ilahi. Namun, definisi lain dari ilahi adalah menjadi Allah atau dewa. Apakah Yahuswa adalah Allah atau dewa? Bukan. Jadi, dalam pengertian itu, dia tidak ilahi. Dia berasal dari Yahwa, tapi dia bukan Allah atau dewa. Sebaliknya, dia adalah firman Yahwa yang menjadi daging, menjadi manusia seutuhnya. Dia tidak ada sebelum kejadian ajaibnya di dalam rahim Maria. Iya benar, dan saya selalu menyukai penjelasan Yohanes. Dia menggambarkannya dengan bahasa puitis di sana. Di kitab Yohanes pasal 1 ayat 14, di situ dikatakan, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya.
yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu adalah penggambaran yang diilhami. Gagasan tentang Yahusua yang berasal dan keluar dari Yahweh juga muncul di tempat lain dalam kitab suci. Oke, tolong buka kitab Yohanes pasal 8, Mario. Di situ, Yahusua sedang mengajar di bait suci dan orang-orang Farisi seperti biasa mengganggu waktunya dan bahkan benar-benar mengejeknya karena terlahir sebagai anak haram. Baca ayat 41 dan 42. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yahusua kepada mereka, jikalau Allah adalah bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Yahusua bukanlah Allah atau dewa. Dia sepenuhnya manusia. Tetapi dia datang dan keluar dari Yahweh. Dia adalah keturunan Daud yang telah dijanjikan itu. Seorang manusia yang lahir dari seorang perawan melalui karya ajaib roh Yahweh. Tidak ada pertanyaan tentang asal-usulnya. Baca kitab Lukas pasal 1 ayat 35. Di sini, malaikat menjelaskan kepada Maria bagaimana dia, seorang perawan muda, dapat memiliki anak. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Paulus dalam kitab Roma pasal pertama pada dasarnya mengatakan hal yang sama. Oke, tolong bacalah 4 ayat pertama dari kitab Roma pasal 1, Mario. Dari Paulus, hamba Kristus Yahusua, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa, Yahusua Kristus Tuhan kita. Yahusua adalah Mesias manusia yang dinubuatkan itu, lahir dari garis keturunan Daud, yang secara ilahi keluar dari Yahweh. Paulus mengulangi ajaran ini dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 13. Di sini, dia berkhotbah kepada orang-orang Yahudi di sebuah sinagog di Antioquia. Kitab Kisah Para Rasul pasal 13. Tolong bacakan ayat 21-23, Mario. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin, 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yahusua. Hanya dalam pengertian yang terbatas ini, keluar dari Yahweh, Yahusua dapat dianggap ilahi. Tapi dia bukan Allah atau dewa. Dia sepenuhnya adalah manusia. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Sun Bin adalah seorang ahli strategi militer terampil yang tinggal di Cina pada abad ke-4 sebelum Masehi. Dia pernah berkata, ketika taktik konvensional diubah secara tidak terduga sesuai dengan situasi, maka hal itu akan menghasilkan elemen kejutan dan peningkatan nilai strategis. Setan adalah ahli strategi paling brilian yang pernah ada di dunia. Dia sering menggunakan taktik kejutan untuk membingungkan dan menekan orang-orang yang dia coba tipu. Untuk memerangi rencana setan di hari-hari mendatang, Yahweh telah memberikan nubuatan sehingga orang-orang tidak perlu terkejut. Kitab Wahyu pasal 13 berbicara tentang seekor binatang, sebuah patung untuk binatang itu, dan sebuah tanda dari binatang itu yang akan dipaksakan dengan ancaman kematian. Semua orang yang menerima tanda binatang itu akan kehilangan hidup yang kekal. Inilah sebabnya, mengapa sangat penting untuk mengidentifikasi binatang itu dan memahami apa patung binatang itu dan bagaimana menghindari tandanya. Kita perlu tahu, ini penting. Sementara kebanyakan orang Kristen menganggap patung binatang itu akan terbentuk di masa depan. Kebenaran yang mengejutkan adalah bahwa patung binatang itu telah terbentuk. Satu-satunya hal yang tersisa adalah pemberlakuannya secara paksa. Penting untuk mengetahui apa patung binatang itu, kapan itu terbentuk, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan Anda. Karena patung itu memang sangat berpengaruh. Buka worldslastchance.com dan klik ikon Radio WLC. Cari episode yang berjudul Mengharapkan yang tak terduga. Patung binatang sudah ada di sini.
Anda juga dapat mencarinya di YouTube. Baik, Doni. Ya. Saya teringat percakapan dengan seorang sahabat beberapa tahun yang lalu. Pada saat itu, kami berdua meyakini doktrin Trinitas. Jadi, kami berdua percaya bahwa Yahusua adalah Allah Anak, pribadi kedua dari ketuhanan Tritunggal. Tapi, dia mengatakan sesuatu yang sebenarnya sangat menarik. Dan sebenarnya, dia pada saat itu benar, tapi kami belum menyadarinya. Nah, dia berkata, para murid dan orang Kristen mula-mula berjuang untuk menerima keilahian Kristus. Hari ini, kita berjuang untuk menerima kemanusiaannya. Sangat mudah bagi kita untuk melihatnya sebagai sosok ilahi, tetapi jauh lebih sulit untuk melihatnya sebagai manusia. Ya, itu benar Mario. Dan alasannya adalah karena para murid tahu bahwa dia bukan Tuhan. Dia adalah manusia. Kita hanya tidak menyadarinya. Ketika Alkitab menyebut Yahusua sebagai manusia, artinya memang sudah persis seperti itu. Dia adalah manusia. Banyak orang mencoba melompati batas dengan mengatakan dia 100% ilahi dan 100% manusia. Dan itu 100% omong kosong. Persyaratannya saling eksklusif. Anda tidak bisa menjadi Tuhan dan manusia pada saat yang bersamaan. Yahusua harus menjadi manusia seutuhnya untuk dapat mati bagi kita. Kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 16 dengan jelas menyatakan bahwa hanya Yahwa yang memiliki keabadian. Kata keabadian berasal dari kata Yunani Athanasia. Secara harfiah, kata ini berarti tidak bisa mati. Yahusua telah mati. Dia haruslah sebagai manusia untuk dapat mati. Karena sesuai dengan pernyataan pasti dari kitab suci, hanya Yahwa yang tidak bisa mati. Nah, saya memperhatikan bahwa cara favorit Yahusua untuk menyebut dirinya adalah sebagai anak manusia. Iya, dan baik Paulus maupun Lukas memang menekankan bahwa dia adalah manusia. Buka kitab Roma pasal 5 dan baca ayat 15. Perhatikan penggunaan kata orang. Ini adalah kata Yunani yang sama yang digunakan ketika Yahusua menyebut dirinya sebagai anak manusia. Silakan dibuka kitab Roma pasal 5 ayat 15. Tetapi karunia Yahwa tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Yahwa dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yahusua Kristus. Kata yang di sini dan di tempat lain, yang diterjemahkan sebagai orang berasal dari kata Yunani, anthropos. Secara harfiah berarti manusia, tanpa menentukan jenis kelaminnya. Oh ya? Jadi di seluruh perjanjian baru, setiap kali kata manusia muncul, itu berarti orang? Iya, tidak setiap saat, tapi 559 kali, Mario. Oke, mari kita buka kitab 1 Timotius, pasal 2, dan membaca ayat 5. Perhatikan di sini bahwa pemisahan yang jelas sedang ditarik antara Yahusua dan Bapa. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yahusua. Dengan kata lain, jika kita menggunakan terjemahan langsungnya, maka ayat itu akan mengatakan, karena Tuhan itu hanya satu dan perantara antara Tuhan dan manusia juga hanya satu, yaitu orang yang telah diurapi, yang bernama Yahusua. Ya, itu benar-benar tidak meninggalkan keraguan bahwa Yahusua adalah seorang manusia. Oke, mari kita lihat kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 30 dan 31. Di sini sebuah kata yang berbeda digunakan. Di sini bukan kata manusia yang digunakan, tetapi secara harfiah berarti seorang atau satu manusia. Oke, tolong bacakan Mario. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Dia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Dia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Dia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Oke. Sekarang kembali ke kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22. Ini adalah khotbah Petrus pada hari Pentakosta, dan dia menggambarkan pribadi dan karya Sang Mesias. Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yahusua dari Nazaret, seorang manusia yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu ketahui. Jadi Paulus dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 17 menyatakan bahwa Yahusua adalah seorang manusia yang telah ditetapkan oleh Yahwa. Dan di sini dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2, Petrus mengatakan bahwa Yahusua adalah seorang yang ditentukan oleh Yahwa. Perhatikan, Petrus tidak mengatakan bahwa dia adalah Yahwa atau bahwa dia adalah Allah. Dalam konteksnya, ini adalah khotbahnya pada hari Pentakosta. Jika Yahusua benar-benar ilahi dalam arti bahwa dia juga adalah Allah,
maka khotbah Petrus pada hari Pentakosta akan menjadi waktu yang tepat untuk mengatakannya. Tetapi dia tidak melakukannya. Dia hanya mengatakan bahwa Yahusua ditentukan oleh Yahwa. Oke, itu poin yang bagus. Saya belum pernah benar-benar menyadarinya sebelumnya. Ya, tidak. Karena ketika kita berpikir tentang Yahusua sebagai Allah anak, maka kita tidak akan memperhatikan nuansa makna ini karena kita memaksakan paradigma kita sendiri pada Alkitab. Tetapi bukan itu yang dikatakan kitab suci. Dan sudah waktunya kita berhenti memaksakan makna pada kitab suci dan membacanya secara apa adanya, sesuai dengan apa yang tertulis. Ya, benar. Anda mengatakannya dengan sangat baik, Mario. Nah, sekarang banyak orang menyadari bahwa kitab suci membedakan antara Bapa dan Sang Anak. Mereka akan mengakui bahwa mereka adalah makhluk yang terpisah, tetapi satu dalam tujuan. Mereka berpegang teguh pada gagasan bahwa Yahusua masih ilahi, dalam artian sebagai Allah, dan meyakini bahwa dia telah ada sebelumnya di surga, sebelum kelahirannya di Bethlehem. Oke, saya selalu diajari bahwa Yahusua lah yang melakukan pekerjaan penciptaan yang sebenarnya. Ya, saya juga. Tetapi keyakinan seperti itu tidak dapat ditemukan dalam kitab suci. Alkitab berulang kali menyatakan bahwa Yahwa adalah satu. Sudah dinyatakan bahwa Yahwa adalah pencipta dan satu-satunya Tuhan yang benar. Yahusua juga mengulangi ajaran itu. Faktanya, Yahusua mengutip ayat di dalam kitab Perjanjian Lama untuk membuktikan pendapatnya bahwa hanya ada satu Tuhan dan itu adalah Yahwa. Mari kita baca, Mario, kitab Markus pasal 12 ayat 28-31. Baiklah, lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yahusua dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yahusua memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yahusua, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahwa Eloah kita, Yahwa itu esa. Kasihilah Yahwa Elohmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Ayat ini sudah sangat jelas dan Yahusua menggunakan kesempatan ini untuk menggarisbawahi bahwa Yahwa adalah satu-satunya Tuhan. Dia bisa saja memasukkan dirinya sendiri, tetapi dia tidak melakukannya, karena Yahusua bukan Tuhan. Ada sebuah ayat dalam kitab Yesaya. Beri saya waktu sebentar untuk membukanya, Doni. Oke. Ayat ini dengan jelas menyatakan Yahwa adalah sang pencipta, bukan Yahusua. Nah, ini dia. Kitab Yesaya pasal 44 ayat 24. Di sini dikatakan, "Beginilah firman Yahwa, juru selamatmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Yahwa yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi dengan diriku sendiri." Itu adalah sebuah ayat yang sangat bagus. Ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa Yahwa tidak hanya sebagai pencipta kita, tetapi dia juga adalah juru selamat kita, dengan menyediakan Yahusua untuk mati bagi kita. Kebenaran ini sudah diungkap dengan sangat jelas di sini. Namun, sayangnya, karena kebanyakan orang Kristen menyangkal kebenaran ini, maka mayoritas orang Yahudi dan Muslim pun menolak Injil. Mereka tahu bahwa hanya ada satu Tuhan yang menjadi pencipta dan mereka sangat berhak menolak doktrin sesat ketuhanan Tritunggal. Bagaimanapun cara Anda memutarnya atau mengatakan bahwa mereka bersatu dalam tujuan, tapi bukan itu yang Alkitab katakan. Alkitab mengatakan Yahwa itu satu. Dialah satu-satunya Tuhan. Dia satu-satunya sang pencipta. Bukan tiga dalam satu. Dia hanya satu. Sungguh menyedihkan bahwa kesalahan doktrin Trinitas telah sungguh menghancurkan kemampuan orang Kristen untuk memenangkan orang Yahudi dan Muslim bagi kebenaran. Mereka adalah monoteis sejati dan mereka dapat melihat bahwa orang Kristen pada kenyataannya tidak demikian. Jadi mereka menolak kebenaran yang menghidupkan yang ada di dalam Yahusua dan mereka tidak dapat memahami Injil tentang kasih karunia dan belas kasihan Yahwa. Itu sangat menyedihkan. Ya, begitulah. Tetapi terpujilah Yahwa karena dia telah memulihkan kebenaran ini kepada dunia Kristen. Dan semoga sekarang kita sudah dapat menyajikan kebenaran dengan cara yang dapat diterima oleh saudara-saudara kita dari kalangan Yahudi dan Muslim. Ya, itu akan luar biasa. Oke, mari kita gunakan waktu yang tersisa untuk melihat beberapa ayat Alkitab spesifik yang digunakan oleh para penganut Trinitas untuk mencoba dan membuktikan bahwa Yahwa dan Yahusua adalah satu. Bagaimanapun cara mereka mendefinisikannya. Baik yang meyakini bahwa Trinitas, tiga dalam satu adalah kepercayaan dasar, atau yang meyakini bahwa Yahwa dan Yahusua adalah satu dan merupakan pribadi yang sama. Jika Yahwa itu satu, lalu bagaimana Anda menafsirkan ayat-ayat berikut? Kedengarannya bagus, Mario. Anda mulai dari ayat mana, Mario? Kitab Yohanes pasal 10 ayat 27-36 mengatakan, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun,
dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yahusua. Kata Yahusua kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yahusua kepada mereka, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata, aku anak Allah? Baiklah, mari kita bahas bagian ini. Dalam ayat 29, Yahusua berkata bahwa Bapanya lebih besar dari siapapun. Pernyataan ini sejalan dengan kitab Yohanes pasal 14 ayat 28, di mana Yahusua berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Yahusua mengatakan bahwa Bapa lebih besar daripada dia. Yahusua tidak mengklaim kesetaraan. Dia mengatakan Bapa lebih besar dari dia. Ya, mereka yang mengajarkan bahwa Yahusua dan Bapanya secara harfiah adalah makhluk yang sama, harus menafsirkan bagian ini dengan mengartikan bahwa Yahwa lebih besar dari dirinya sendiri. Dan itu tidak masuk akal. Ya, tentu tidak masuk akal. Yahusua dengan tegas menempatkan dirinya di bawah Bapa. Nah, di dalam ayat 33 dan 36, orang-orang Yahudi menuduh Yahusua menjadikan dirinya Tuhan, atau mengaku sebagai Tuhan. Yahusua segera membantah hal ini dengan mengatakan bahwa Bapanya telah mengutus dia ke dunia dan mengulangi bahwa dia mengaku sebagai anak Tuhan, dan bukan mengaku sebagai Tuhan itu sendiri. Tolong baca lagi ayat 36, Mario. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah. Menarik. Iya, dia tidak mengklaim kesetaraan dengan Yahwa di dalam pernyataan ini, ya kan? Ya. Nah, lalu bagaimana dengan kitab Yohanes pasal 17? Dia bahkan menggunakan kata satu di sana. Tunggu, saya buka dulu. Nah, ini dia. Di ayat 11 dikatakan, dan aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Kemudian ayat 22 dan 23 mengatakan, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Nah, bagaimana Anda akan menjelaskan ayat-ayat ini? Sekali lagi, Yahusua tidak mengklaim sebagai Tuhan di sini. Sebaliknya, dia berdoa agar murid-muridnya menjadi satu, sama seperti dia dan Bapa adalah satu. Apakah dia berdoa agar kita semua menjadi satu makhluk literal, seperti yang diajarkan teologi keesaan? Mereka mengatakan bahwa Bapa dan Sang Anak secara harfiah adalah satu makhluk. Apakah itu yang Yahusua doakan di sini? Bukan. Ya, tentu saja bukan. Dia berdoa agar kita semua menjadi satu pikiran, satu jiwa, satu tujuan, bekerja dengan dia dan Bapa untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Baik Paulus maupun Petrus mengatakan hal yang sama. Kitab Roma pasal 15 ayat 5 dan 6 mengatakan, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu, sesuai dengan kehendak Kristus Yahusua, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yahusua Kristus. Ini adalah kesatuan yang Yahusua doakan. Ini sebenarnya adalah tema favorit dalam tulisan-tulisan Paulus. Mari kita lihat beberapa ayat lagi. Apa yang dikatakan di kitab 2 Korintus pasal 13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sefikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Kitab Filipi pasal 1 ayat 27. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dan pasal 2 ayat 22. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan akhirnya apa yang Petrus katakan? Tolong buka kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 8. Oke, tunggu sebentar. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Oke, jadi saya bisa melihat bagaimana ini semua mengacu pada persatuan tujuan. Tetapi bagaimana dengan kitab Yohanes pasal 17 ayat 5? Dia mengatakan, oleh sebab itu, ya Bapa,
permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Bagaimana bisa ayat ini tidak mengacu pada praeksistensi? Ayat ini secara harfiah mengatakan, saya memiliki kemuliaan di hadapanmu sebelum dunia ada. Saya bisa mengerti mengapa ayat ini ditafsirkan seperti itu. Tetapi bukan itu yang dia katakan. Yahusua mengacu pada kemuliaan yang Yahwa telah tetapkan sebelumnya untuknya sebelum dunia diciptakan, sebelum dia dilahirkan. Anda terlihat skeptis? Baiklah, tunjukkan buktinya, Doni. Oke, buka kitab 1 Petrus pasal 1. Petrus di sini mengungkapkan konsep yang sama tentang prapengetahuan Yahwa yang menetapkan bahwa sesuatu akan terjadi. Silakan baca ayat 18-21 dari kitab 1 Petrus pasal 1, Mario. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Oleh dialah kamu percaya kepada Yahwa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Yahwa. Ide prapenetapan ini dikomunikasikan secara teratur di seluruh kitab-kitab Perjanjian Baru. Rencana keselamatan Yahwa telah ditetapkan sebelum dunia dijadikan, tetapi tidak dinyatakan sampai kelahiran, kematian, dan kebangkitan anaknya. Baiklah, jadi itu juga yang dikatakan dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, tepat. Yahusua, firman, adalah pemikiran Yahwa yang telah ditetapkan sebelumnya sebelum dunia diciptakan, dan dihadirkan secara nyata di dalam rahim Maria. Mungkin bagian paling jelas yang mengungkapkan pemikiran ini adalah kitab Efesus pasal 1 ayat 3-5. Tolong buka dan bacakan untuk kita, Mario. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yahusua Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yahusua Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ada begitu banyak ayat di seluruh Perjanjian Baru yang mendukung penafsiran ini. Lihatlah kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 8-10. Tolong bacakan, Mario. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yahusua sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yahusua Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Paulus dalam kitab Titus pasal 1 ayat 2 mengatakan bahwa dia memiliki pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Yahwa yang tidak berdusta. Kekuatan dan pengetahuan Yahwa yang tak terbataslah, yang memampukan dia untuk melihat keadaan darurat dosa dan merencanakan terlebih dahulu sebuah jalan keluar. Itulah satu-satunya praeksistensi yang dimiliki Yahusua. Ini adalah praeksistensi yang sama yang Anda dan saya miliki di dalam pikiran dan hati Yahwa. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Penipuan setan yang paling efektif adalah penipuan yang dilakukan dengan cara menjalin kebenaran dengan kesalahan. Setan telah melakukan penipuan seperti ini dalam hal sifat alamiah Kristus. Apa yang terjadi pada jiwa pada saat kematian, hukum ilahi, sabat, dan pada banyak topik yang lainnya. Tapi masalahnya adalah ketika kebenaran terjalin dengan kesalahan, Anda tidak akan mendapatkan kebenaran dari hal tersebut. Sebaliknya, yang Anda dapatkan hanyalah kesalahan. Di situs web kami di World's Last Chance, kami memiliki lusinan artikel dan video yang berfokus pada kepercayaan populer dalam kekristenan yang jika dipelajari dalam terang kitab suci terbukti keliru. Tapi jangan langsung mempercayai kata-kata kami ini. Marilah, pertimbangkan buktinya, lalu pelajarilah sendiri. Surga sedang mencurahkan kebenaran rohani pada hari-hari terakhir ini.
sangat penting untuk mengetahui kebenaran dan dapat membagikan kebenaran itu kepada orang lain. Kitab Yakobus pasal 1 ayat 5 mengatakan, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Yahwa, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya." Anda tidak perlu seorang pendeta, imam, rabi, atau pastor untuk menentukan apa yang benar bagi Anda. Belajarlah untuk diri Anda sendiri dan biarkan Yahwa menjadi guru Anda. Dia tahu keyakinan Anda, dia tahu masa lalu Anda, dan dia akan memimpin Anda ke dalam semua kebenaran. Kunjungi kami di worldslastchance.com dan mulailah belajar hari ini. Baiklah, pertanyaan hari ini di kotak surat harian kita datang dari negara yang mungkin membanggakan diri sebagai tempat teraman di dunia. Antartika? Saya akan senang pergi ke tempat yang di sana tidak terdapat banyak orang. Sebenarnya, negara ini adalah sebuah negara yang terpadat kedua di dunia, Doni. Tetapi memiliki kota dengan nama Sani Singapura yang terkenal karena penduduknya tidak memasang kunci di rumah-rumah mereka. Faktanya, tindakan kriminal terakhir yang tercatat di kota mereka terjadi hampir 400 tahun yang lalu. Wow, itu mengesankan. Ya, banyak orang berpikir bahwa kondisi mereka, di mana mereka sama-sama rentan karena tidak memiliki kunci rumah, telah menciptakan sebuah lingkungan bertetangga yang saling mempercayai, sehingga membuat tempat itu begitu aman untuk ditinggali. Bisakah Anda menebak di mana tempat itu, Doni? Negara terpadat kedua, India. Iya, itu dia. Anda benar. Nah, Naven dari Akola menulis, "Salam saudara-saudara terkasih, semoga Yahwa memberkati pekerjaan Anda. Apakah dapat diterima jika seorang Kristen menolak perawatan medis? Atau jika perawatan medis ditolak dan itu dipastikan akan mengakibatkan kematian, apakah itu sama dengan bunuh diri?" Ya, ini sungguh sebuah pertanyaan yang menarik. Benar, ini adalah sebuah pertanyaan yang muncul sepanjang waktu di bidang etika Kristen dan ada banyak perdebatan tentang apakah dan kapan, jika sekali-kali boleh, bagi seorang Kristen untuk menolak intervensi medis. Jadi, bagaimana pendapat Anda, Doni? Ya, saya tidak berpikir ini adalah pertanyaan yang dapat dijawab dengan pasti dengan jawaban iya atau tidak. Situasi individu harus selalu diperhitungkan. Saya pikir kita semua akan setuju bahwa hidup itu sangat berharga. Hidup adalah sebuah anugerah. Dan karena itu, ada situasi tertentu di mana kualitas hidup versus kuantitas hari harus diperhitungkan. Oke, tapi bukankah kita memiliki tanggung jawab untuk melakukan apapun yang kita bisa untuk memperpanjang hidup kita selama mungkin? Anda tidak berpikir bahwa menolak perawatan medis yang akan memperpanjang hidup Anda? Saya tidak yakin. Apakah itu sama saja dengan bunuh diri? Tidak. Dan bahkan jika saya melakukannya, bunuh diri bukanlah dosa yang tak terampuni. Menolak Roh Kudus sampai tidak dapat lagi merasakan dorongannya adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Bukan bunuh diri. Anda ingat kitab Ibrani pasal 11? Benar. Pasal iman. Jika Alkitab memiliki Hall of Fame yang dipenuhi oleh para pejuang iman, maka itu pasti adalah kitab Ibrani pasal 11. Ya, tepat. Kitab Ibrani pasal 11 ayat 32 mengatakan, "Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi." Nama siapa yang ingin Anda rujuk, Mario? Oh, Simson. Dia bunuh diri saat dia menarik kedua tiang penyangga gedung, ya kan? Iya benar, itulah yang dia lakukan. Tapi dia masih terdaftar dalam pasal iman, Hall of Fame Alkitab, sebagai pejuang yang perkasa bagi Yahwa. Ayah saya meninggal beberapa tahun yang lalu karena kanker. Ketika dia didiagnosis, itu mengejutkan. Tentu saja. Tetapi dia memiliki pertanyaan yang agak belak-belakan untuk ditanyakan kepada dokter. Dia bertanya kepadanya, "Apakah metode pengobatan yang Anda sarankan ini akan memberi saya 4-6 tahun lagi? Atau apakah kita berbicara 4-6 bulan lagi? Jika peluang saya bagus bahwa saya mungkin mendapatkan beberapa tahun lagi untuk hidup, maka saya akan dengan senang hati melakukan metode itu. Tetapi jika hanya beberapa bulan, saya lebih suka memiliki kualitas hidup yang lebih tinggi dalam waktu yang tersisa." Itu masuk akal. Sebenarnya tidak ada jawaban benar atau salah di sini. Setiap orang harus memutuskan sendiri apa tindakan yang tepat dalam situasinya secara pribadi. Dengan semua kemajuan yang telah dibuat dalam ilmu kedokteran, orang-orang sudah dapat hidup lebih lama dari generasi sebelumnya. Peningkatan pengetahuan ini dalam banyak hal adalah berkat. Tetapi itu tidak berarti bahwa Anda entah bagaimana berkewajiban untuk mengambil tindakan luar biasa untuk memperpanjang hidup dalam situasi apapun. Seorang Kristen memiliki hak untuk mati dengan bermartabat dan tentu saja dapat memilih untuk melakukannya tanpa melanggar prinsip-prinsip Alkitab. Yang perlu kita lakukan adalah memberikan dukungan yang penuh kasih, perhatian, doa, dan tidak menghakimi atau mencari kesalahan dengan keputusan apapun yang dia buat. Oke, saya pikir terkadang jawaban yang sulit dan cepat adalah jawaban yang diinginkan orang. Ya, tentu.
Ini memungkinkan Anda untuk tidak memikirkannya sendiri. Tetapi setiap situasi berbeda. Jika Anda tidak tahu tindakan yang tepat, berdoa, kumpulkan informasi, dan majulah terus. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Oke, itu saran yang bagus untuk situasi apapun. Baiklah, kita masih punya waktu untuk satu pertanyaan lagi. Vanessa dari The Land Down Under. Tanah di mana segala sesuatu ingin membunuh Anda. Bahkan jika itu terlihat lucu dan menyenangkan dan tidak bisa benar-benar membunuh Anda, namun tetap saja ingin membunuh Anda. Jadi, Anda sudah pernah ke Australia sebelumnya, Doni? Iya, Australia adalah sebuah negara yang indah tetapi butuh keberanian khusus untuk tinggal di sana ketika segala sesuatu mulai dari hewan, burung, dan serangga ingin melenyapkan Anda. Nah, Vanessa mencari saran. Dia berkata, saya ingin membantu anak-anak saya belajar menghafal kitab suci. Usia mereka berkisar dari 5 hingga 12 tahun. Apakah Anda punya saran tentang cara termudah untuk menghafal dan mengingat ayat-ayat kitab suci? Sungguh, itu sebuah hal yang indah untuk dilakukan. Saya khawatir saya tidak diajarkan banyak ayat hafalan sebagai seorang anak, dan saya selalu menyesali karena ayat-ayat yang saya pelajari, saya masih ingat. Sungguh itu adalah hadiah yang luar biasa untuk diberikan kepada anak-anaknya. Iya, ada beberapa cara yang dapat membantu seseorang dari segala usia untuk menghafal kitab suci. Mungkin cara termudahnya adalah mempelajari dalam bentuk lagu. Oh, itu benar. Kitab Mazmur sebenarnya adalah lagu-lagu yang dinyanyikan orang Israel, ya kan? Iya, dan ada alasan mengapa ayat-ayat dijadikan musik. Dan itu karena ini adalah cara termudah untuk tidak hanya mempelajarinya, tetapi juga menyimpannya dalam ingatan Anda. Carilah di toko buku Kristen lokal Anda. Jika toko seperti itu ada di daerah Anda, atau carilah di internet, atau cukup lakukan ayat-ayat yang sudah Anda ketahui. Menyanyikan janji-janji firman adalah cara tercepat dan termudah untuk mempelajari kitab suci. Untuk seseorang yang lebih tua yang telah belajar membaca, salah satu cara untuk membantu mempelajari ayat hafalan adalah dengan menulis huruf pertama dari setiap kata pada selembar kertas kecil. Huruf pertama dari setiap baris ditulis berdekatan sebagai sebuah kata. Anda dapat mempelajari seluruh pasal dengan cara ini. Saya kurang mengerti. Apa maksud Anda, Doni? Oke, mari kita gunakan kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 sebagai contoh. Ini mungkin ayat yang paling terkenal di dalam Alkitab. Karena begitu besar kasih Yahwa akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, bagus Mario. Jadi, tulis huruf pertama dari setiap kata seolah-olah itu adalah sebuah kata. Baris pertama adalah, karena begitu besar kasih Yahwa akan dunia ini. KBBKYADI. Itulah kata pertama yang Anda tulis. Baris berikutnya adalah sambungan dari ayatnya sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. SDTMAYT. Baris berikutnya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. SSOYPKTB. Begitu seterusnya, Mario. Anda akan kaget melihat betapa mudahnya untuk menghafal bahkan ayat-ayat kitab suci yang panjang ketika Anda memiliki kumpulan dari setiap huruf pertama dari setiap kalimat. Cara ini benar-benar mempercepat proses belajar bersama. Oke, ini adalah tip yang sangat bagus dan saya akan mencobanya nanti. Apakah ada cara lain yang berhasil untuk Anda, Mario? Iya, ada. Saya membacanya beberapa kali. Sebaiknya dengan suara keras jika saya bisa. Kemudian saya membacanya dengan tenang dan fokus pada kata-kata utamanya. Bagi saya sendiri, saya suka membandingkan berbagai terjemahan. Untuk pendalaman Alkitab, saya memiliki versi yang saya sukai. Tetapi untuk menghafal, saya tidak keberatan membandingkan versi yang berbeda dan mencari versi yang paling jelas dan ringkas yang mengkomunikasikan pemikiran tersebut. Misalnya, ambil contoh kitab Amsal pasal 18 ayat 13. Dikatakan, lihat, saya sudah menghafalnya. Di situ tertulis, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Versi lain mengatakan hal yang sama tetapi lebih ringkas, di mana dikatakan, menjawab sebelum mendengar adalah perbuatan yang bodoh dan tercela. Lihat betapa mudahnya memilih kata-kata utama. Menjawab, mendengar, bodoh, tercela. Saya fokus pada kata-kata utama ini. Membaca sekilas kata-kata kecil dan begitu saya memahaminya, kata-kata kecil itu dengan mudah terisi. Menjawab sebelum mendengar adalah perbuatan yang bodoh dan tercela. Itu cara yang bagus dan ringkas untuk belajar. Iya, dan itu berhasil pada saya. Ini mungkin bukan cara yang disukai oleh beberapa orang, tapi menurut saya yang paling penting adalah membuat konsep ini tertanam dalam pikiran dan hati Anda. Karena Anda akan rugi jika Anda menjadi tertekan karena berharap harus mengingat semuanya dengan susunan yang sempurna, sehingga Anda pun akhirnya berhenti mencoba menghafalnya. Jadi, jangan biarkan kondisi seperti itu menghentikan Anda. Jauh lebih penting untuk mengingat sedikit daripada tidak mencobanya sama sekali, hanya karena Anda tidak dapat mengingat dengan tepat semua kata demi kata. Lihat saja cara Petrus mengutip ayat-ayat dalam kitab Perjanjian Lama dalam surat-suratnya. Beberapa kali dia terlihat jelas menambahkan sedikit kata-katanya sendiri. Tapi,
dia mendapatkan ide utamanya, dan itulah yang terpenting. Setiap usaha yang kita lakukan untuk menghafal kitab suci akan diberkati Yahwa. Kitab Mazmur pasal 119 ayat 11 mengatakan, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau." Ketika kita telah mengerahkan upaya untuk mempelajari dan menghafal ayat-ayat kitab suci, maka Yahwa tidak hanya akan memberkati usaha kita, tetapi Roh Kudus dapat membawa ke dalam pikiran kita kata-kata yang kita butuhkan saat kita sangat membutuhkannya. Iya, saya pernah mengalami pengalaman seperti itu sebelumnya. Secara nyata, kita akan sangat dikuatkan saat hal tersebut terjadi. Baiklah, itu saja pertanyaan yang bisa kita bahas pada hari ini. Teruslah mengirim komentar, pertanyaan, bahkan topik yang akan Anda bahas para pendengar. Kami senang mendengar dari para pendengar kami. Cukup buka worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Anda juga dapat melihat segmen tanya jawab di situs web kami. Ada banyak informasi bagus juga di sana. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Dawson lahir tanpa jari di tangan kirinya. Kondisi ini terjadi pada sekitar 1 dari 1000 kelahiran ketika tali pusar melilit tangan sebelum lahir dan menghalangi jari-jari berkembang secara normal. Jelas, ini membuat sebuah pekerjaan yang sangat sederhana sekalipun menjadi sangat sulit. Walaupun anak laki-laki kecil itu belajar mengatasi kecacatannya, namun hal-hal lain tetap sulit. Bahkan ada beberapa hal yang mustahil dia lakukan. Ketika dia berusia 5 tahun, Dawson menghampiri ibunya dan berkata, "Mama, saya ingin tangan yang normal seperti orang lain. Mengapa tangan saya tidak tumbuh?" Bagaimana Anda akan menjawab pertanyaan seperti itu? Yang bisa dilakukan ibunya hanyalah memeluk anak laki-lakinya dan menangis bersamanya. Orang tua Dawson membawa putra mereka ke dokter demi dokter dan pada banyak spesialis yang berbeda. Keluarga itu selanjutnya meneliti kemungkinan mendapatkan tangan palsu berteknologi tinggi untuk Dawson. Masalahnya adalah, teknologi canggih seperti itu menghabiskan biaya ribuan dolar yang tidak sanggup disediakan oleh keluarga itu. Lebih jauh lagi, bahkan jika keluarga itu entah bagaimana bisa mendapatkan uang untuk membeli perangkat seperti itu tidak akan lama karena Dawson masih bertumbuh. Meskipun Dawson adalah anak laki-laki yang sehat dan masih sedang tumbuh, tidak memiliki jari masih membawa beban emosional padanya. Anak-anak lain akan menatap atau mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman, bahkan mengejek. Dawson selalu menyembunyikan anggota tubuh tersebut dari semua orang kecuali keluarganya. Ibu Dawson berdoa dengan sungguh-sungguh agar Yahwa menyediakan jalan bagi putranya untuk memiliki 2 tangan yang berfungsi. Dia berdoa dan mencari jawaban selama 7 tahun. Kemudian pada suatu hari, sebuah percakapan dengan guru Dawson memberi keluarga itu secerca harapan. Guru itu mengenal sepasang suami istri, Jane dan Ivan Owen, yang memiliki printer 3 dimensi. Mungkinkah printer 3 dimensi benar-benar dapat membantu Dawson? Dawson dan orang tuanya melakukan perjalanan untuk melihat keluarga Owen yang dengan ramah membuka rumah mereka untuk keluarga tersebut. Butuh sekitar 10 jam untuk mencetak semua suku cadang untuk tangan baru Dawson, dan 3 jam tambahan lagi untuk merakit bagian-bagiannya. Tetapi hasilnya luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dawson memiliki 2 tangan yang dapat berfungsi. Dia bisa naik sepeda, menangkap bola, memegang tongkat baseball. Pada dasarnya, dia bisa menjalani hidup seperti anak lainnya tanpa harus selalu mencari alternatif untuk gerakan yang dianggap biasa oleh orang lain. Rasa terima kasih keluarga itu tidak bisa terucap dengan kata-kata. Mereka bertanya kepada Jane dan Ivan berapa banyak mereka berutang untuk tangan baru tersebut. Tetapi pasangan itu berkata, "Anda tidak berhutang apapun kepada kami." Sebaliknya, keluarga Owen menyarankan agar mereka mengunjungi situs web mereka, enablingthefuture.org, dan memberikan sumbangan sehingga anak-anak lain yang lahir tanpa tangan dari seluruh dunia dapat diberi kesempatan untuk hidup normal juga. Ibu Dawson berkata, "Saya percaya Tuhan mengilhami para penemu pencetakan 3 dimensi. Dawson hanyalah salah satu dari jutaan orang
yang berpotensi hidupnya akan ditingkatkan secara drastis oleh tangan buatan ini. Tuhan tidak hanya menjawab doa kami untuk menyediakan 2 tangan lengkap untuk Dawson, tetapi Dia juga memberi Dawson kesempatan untuk membuat dampak besar dengan membuat tangan buatan untuk anak-anak di negara lain. Butuh bertahun-tahun dalam doa yang sungguh-sungguh dan penelitian yang rajin yang dilakukan oleh keluarga ini. Tetapi hari ini, Dawson memiliki 2 tangan yang dapat berfungsi dan menjalani kehidupan secara normal. Para pendengar, Kitab Mazmur pasal 66 mengatakan, "Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Yahwa. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Sesungguhnya Yahwa telah mendengar. Dia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Yahwa yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku." Jadi, jika Anda memiliki masalah dan Anda tidak menemukan solusinya, jika Anda memiliki pertanyaan tetapi Anda tidak mendapat jawaban, datanglah pada Yahwa. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga, majulah dan mulailah mengaminkannya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membahas berbagai ayat-ayat kitab suci hari ini, Doni. Iya. Anda tahu, ada pemahaman atau interpretasi tertentu dari kitab suci yang terjebak di kepala Anda, dan kemudian ketika Anda mengetahui bahwa Anda salah, maka Anda memerlukan beberapa saat untuk memahami semua bagian kitab suci yang bersangkutan dengan pemahaman baru Anda. Ya, memang seperti itu. Tetapi selalu ingat bahwa kebenaran tidak akan pernah bertentangan dengan dirinya sendiri. Dan ada jaminan yang luar biasa dalam mengetahui bahwa karena prapengetahuan Yahwa, Dia menjadi tahu sebelumnya bahwa dosa akan merebak, dan Dia pun merencanakan penanganannya. Dari sejak dunia belum dijadikan, sudah ada dalam rencananya untuk melahirkan Yahusua pada waktu yang tepat dan di tempat yang tepat untuk menebus umat manusia. Dia tidak merencanakan dosa sebelumnya, tetapi Dia memang merencanakan keadaan darurat jika itu terjadi. Oke, itu masuk akal. Ini mengingatkan saya pada deskripsi Yahusua dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 8. Dia digambarkan di sana sebagai anak domba yang telah disembelih sebelum dunia dijadikan. Ya, tepat Mario. Dan jaminan itu adalah untuk kita semua. Tidak ada hal dalam hidup Anda yang dapat terjadi. Tidak ada masalah yang terlalu membingungkan. Tidak ada bencana yang terlalu besar. Tidak ada malapetaka yang terlalu berbahaya yang belum direncanakan penanganannya oleh Yahwa. Dia sudah mengendalikan semuanya. Para pendengar, bergabunglah bersama kami kembali besok. Sampai jumpa dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.